Lebanon kini sudah mencapai lebih dari 2.000 jiwa dan lebih dari 9.500 lainnya terluka. Pemirsa, Israel menggencarkan serangannya ke Lebanon pasca serangan beruntun Iran yang menghantam 3 pangkalan militer Israel di wilayah Tel Aviv. Iran bersikukuh bahwa apa yang mereka serang ini adalah pusat militer dan keamanan Israel. Jadi bukan dengan sengaja menargetkan warga sipil. Geopolitik semakin memanas antara koalisi Israel-Amerika Serikat melawan Palestina, Lebanon, Iran, hingga Rusia dan Syria. Tensi politik semakin hari semakin panas akhir-akhir ini. Banyak yang memprediksi akan segera mengantarkan dunia pada pecahnya perang modern yang mengerikan. Pada 1 Oktober 2024, Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal hipersonik dan balistik ke Israel. Hal ini sekaligus sebagai balasan atas tewasnya Jenderal Abbas Nilforoshan dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Lebanon oleh serangan Israel bulan September 2024 lalu. Bahkan tewasnya Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei 2024 lalu juga disinyalir karena operasi Mossad Israel. Serangan 200 rudal hypersonic Iran menempuh jarak lebih dari 1.500 km dari Iran, membobol Iron Dome, sistem penangkal roket di jantung pertahanan Israel. Sontak hal ini mengagetkan Israel dan Amerika Serikat. Iran ternyata tidak main-main. Apa pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu? There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Israel akan terus melawan dengan kekuatan yang lebih besar, bahkan terus menghasut rakyat Iran untuk menggulingkan rezim teokratis Iran di bawah kendali Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan satu kata, "Don't." Sementara wakilnya Kamala Harris, kandidat Presiden Amerika Serikat, akan menindaklanjuti pernyataan Biden dengan serius untuk membackup Israel. I think there's an obvious one in mind, which is Iran. Iran has American blood on their hands. Bahkan Donald Trump lebih parah lagi. Kandidat Presiden Amerika ini mengatakan dia mendukung Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. As long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? Bayangkan, jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, pasti Rusia, Cina, dan Korea Utara sebagai sekutu Iran pasti akan mengambil bagian dalam perang ini. Perang nuklir modern memiliki ribuan kali lipat kekuatan dibandingkan bom nuklir Hiroshima Nagasaki tahun 1945 yang menewaskan lebih dari 210.000 jiwa yang sangat mengerikan. Perang Dunia Ketiga bisa seperti kiamat akibat kesombongan dan keangkuhan serta ketamakan manusia. Israel tidak tampak mengendorkan nyalinya untuk melawan Iran. Bahkan terkesan mengejek dan meremehkan Iran dengan terus-menerus menggempur sahabat Iran, Lebanon hingga Suriah. Israel melancarkan serangan ke Latakia, Suriah pada 3 Oktober 2024. 3 hari selang rudal Iran jatuh ke Israel. Kapal angkutan laut Israel meluncurkan sekitar 30 rudal ke arah bandara Latakia dan pangkalan udara Khmeimim. Serangan itu menyebabkan kebakaran besar di area pangkalan udara Latakia. Menurut laporan The War Zone (WZ), terdapat seorang komandan terkemuka dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang gugur di serangan Israel di pangkalan udara Rusia kemarin. Tanggal 2 Oktober 2024, Israel masih menjatuhkan bom ke wilayah pinggir Beirut yang menjadi markas kelompok Hizbullah di Lebanon. Setidaknya 3 serangan diklaim mengenai target milik Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang merencanakan strategi untuk menggulingkan pemerintah Ayatollah Khamenei di Iran dengan mendorong propaganda di kalangan rakyat Iran agar mengembalikan dinasti Pahlavi yang dipimpin oleh Reza Pahlavi. 45 years ago, my country was taken hostage by a radical regime that seeks not only to keep my people in chains, but to export its revolution to your countries and your people.
Pahlavi yang kini hidup di pengasingan Amerika Serikat dianggap sebagai figur liberal yang pro-barat yang berpotensi menggantikan rezim teokratis Iran. Shah Iran sebelumnya digulingkan dalam revolusi 1979 dan sejak saat itu Pahlavi secara aktif menyerukan reformasi politik untuk demokrasi di Iran, menggulingkan Ayatollah Khamenei. Sebagai rentetannya, Suriah, Yaman, dan Irak menghujani Israel dengan serangan udara sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman Israel ini. Kemudian pernyataan Iran, kami siap 100% menghadapi serangan Amerika dan Israel. Ini keadaan yang sangat gawat, teman-teman. Indonesia tidak boleh diam saja. Bagaimana jika Perang Dunia Ketiga meletus? Bagaimana reaksi negara lain atas perang ini? Mengapa Amerika Serikat dan Barat, siapapun presidennya di Amerika, selalu pro-Israel? Apa yang terjadi pada bisnis dan bagaimana risikonya? Bagaimana posisi Indonesia seharusnya bersikap terhadap risiko Perang Dunia Ketiga ini? Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kita ngopi dulu. Bagaimana Perang Dunia Ketiga bisa terjadi? Jika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Rusia pasti akan mengambil bagian. Bahkan Rusia bisa mengajak Cina dan Korea Utara jika keadaan lebih buruk lagi. Bahkan jika nuklir Iran diluncurkan, ada kemungkinan semua pihak akan semakin membabi buta. Semakin rumit jika konflik ini sampai membawa isu agama. Ditambah adanya ketamakan yang semakin menjadi-jadi untuk menguasai dunia dan menghilangkan kekuatan geopolitik antara Israel, Amerika Serikat, dan sekutunya melawan Iran, Rusia, dan sekutunya. Perang ini memiliki risiko kiamat nuklir yang menyebabkan kehancuran luas pada peradaban dan kehidupan bumi. Kekuatan destruktif ini mampu meratakan seluruh negara dalam hitungan detik, meninggalkan kehancuran total tanpa jejak kehidupan. Perang ini tidak hanya soal nuklir, teknologi super canggih dan senjata yang dikendalikan dengan kecerdasan buatan turut menjadi faktor utama. Dalam hitungan sekejap, drone-drone otomatis, robot perang, rudal hypersonik mampu bergerak dengan cepat sangat luar biasa menyerang tanpa ampun. Ini adalah perang yang tidak terduga dan akan menjadi begitu cepat hingga mungkin manusia tidak akan memiliki waktu untuk bereaksi. Benturan antara teknologi yang jauh melampaui imajinasi manusia dan kekuatan yang hampir tak terbendung akan menjadikan perang paling brutal sepanjang sejarah bumi. Bagaimana reaksi negara lain atas perang ini? Uni Eropa yang dimotori oleh Jerman, Prancis, termasuk Inggris juga meminta agar Israel tidak melakukan serangan nuklir ke Iran. Ini sangat berbahaya dan ditakutin juga oleh Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan tidak akan mendukung serangan Israel terhadap situs nuklir Iran sebagai respons serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober 2024 karena ditakutkan memberikan dampak yang sangat mengerikan. Jika terjadi serangan balasan Israel ke Iran, situasi di Timur Tengah dan seluruh dunia akan semakin panas. Israel telah lama menjadi rival strategis Iran, kemungkinan besar akan melakukan intervensi langsung dan tentu saja akan didukung penuh oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang kuat. Namun Iran tidak akan dibiarkan berdiri sendiri. Rusia yang selama ini menjadi sekutu dekat Iran, terutama dalam perang Suriah, kemungkinan besar akan memberikan dukungan baik secara militer maupun diplomatik. Cina sebagai pemain kunci dalam geopolitik global kemungkinan besar akan berpihak pada Rusia dan Iran. Hal ini membuat Beijing tidak akan tinggal diam jika Iran dalam bahaya. Korea Utara, sekutu tradisional Cina dan Rusia, bisa menjadi elemen yang tidak terduga. Korea Utara, meskipun negara yang tidak terlalu besar, memiliki sikap anti-Amerika Serikat yang jelas. Negara ini juga memiliki kekuatan nuklir yang tidak bisa diremehkan. Mereka bisa memanfaatkan momen untuk menunjukkan kekuatan militer dan menciptakan ketegangan tambahan di semenanjung Korea Asia Timur. Mengapa Amerika dan Barat, siapapun presidennya, selalu pro-Israel? Israel lahir tahun 48 pasca Perang Dunia II sebagai respon terhadap kekejaman Nazi Jerman, khususnya Holocaust, yang menargetkan untuk pembantaian kaum Yahudi. Proyek ini kemudian didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat untuk menciptakan negara yang aman bagi orang Yahudi yang menggantikan Palestina yang sekarang.
Namun pendirian Israel di tanah Palestina ini mengabaikan hak-hak masyarakat Muslim Palestina yang telah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun, yang menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang tak kunjung selesai antara Israel dan Palestina telah memicu perang berkali-kali dan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Usaha mediasi internasional telah dilakukan namun belum menghasilkan solusi yang bertahan lama. Solusi dua negara dianggap sebagai opsi terbaik saat ini, di mana Israel dan Palestina dapat berdiri sebagai negara yang berdaulat dan berdampingan secara damai. Meski masih banyak tantangan termasuk status Yerusalem dan hak pengungsi Palestina. Solusi ini memberikan harapan untuk perdamaian di masa depan dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Timur Tengah. Apa yang terjadi pada bisnis dan bagaimana risikonya? Ancaman Perang Dunia Ketiga dapat mengaburkan perekonomian dunia. The Fed memangkas suku bunganya sebesar 50 basis poin menjadi 5% pada pertengahan September 2024, yang merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar di seluruh dunia selama 4 tahun terakhir. Hal ini juga berdampak pada melonjaknya harga saham seperti Dow Jones di 42.352, Nikkei 39.429, termasuk IHSG di 7.715 dengan net foreign buy sebesar 6 triliun sejak Agustus hingga September 2024. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus bergerak melemah pada perdagangan 7 Oktober 2024 dengan merosot 155 poin atau 1% menjadi 15.640 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 15.485 per dolar Amerika Serikat. Minyak mentah dunia akan menjadi semakin terdampak dengan kondisi ini. Apalagi Iran dan sekutunya termasuk Rusia dan juga Arab menjadi negara yang memproduksi minyak mayoritas di dunia dan tergabung pada OPEC. Harga sejumlah komoditas energi seperti minyak, gas, dan batu bara yang tak hentinya mencetak rekor terbaru diperkirakan bisa menjadi ancaman krisis energi dunia dengan skala yang besar. Dalam kondisi geopolitik saat ini harus lebih berhati-hati khususnya dalam hal bisnis. Jika pecah Perang Dunia Ketiga, perdagangan internasional akan terhenti. Tidak terkecuali di Indonesia. Nilai tukar mata uang yang tidak menentu, harga minyak yang melambung tinggi, sampai rawannya transportasi logistik internasional antar negara akan membuat setiap negara lebih fokus memikirkan kondisi ekonomi dalam negerinya. Ini sangat berbahaya terhadap ekonomi dunia, tentunya termasuk Indonesia. Bagaimana Indonesia harus bersikap terhadap risiko Perang Dunia Ketiga ini? Nasib Indonesia ada di tangan Presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto. Indonesia harus ikut mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Beliau sangat paham geopolitik dan geoekonomi. Kita berharap Pak Prabowo mengaktifkan gerakan non-blok yang pernah dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Negara-negara anggota non-blok harus segera dihimpun kembali untuk memberikan pressure kepada Amerika Serikat dan Israel dan Palestina, Iran, Rusia untuk menghentikan risiko perang dan segera menyetujui negara baru Palestina. Jika PBB tidak berperan, bagaimana jika dibuat PBB baru saja dari negara-negara non-blok ini? Bagaimana menurut kalian? Bisakah Perang Dunia Ketiga ini kita selesaikan? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Mirek.